Audio Jungle. Saya juga lihat ponakan saya lagi goyang, lagi di tempat joget, sementara joget, dan tiba-tiba ponakan saya ini terkena pukulan di bagian belakang. Entah siapa yang memukuli, saya pun tidak tahu. Terus saya pun kaget pada saat saya melihat ponakan saya mau ikut serta dalam kejadian perkelahian tersebut. Saya dengan sendirinya menahan ponakan saya, tapi karena ponakan saya posturnya lebih kuat daripada saya menyeret dia ke bagian sudut pagar. Dan saya pun menenangkan dia. Saya mengatakan, "Valdo, ini To'o, tolong tenang, jangan ikut emosi." Nah, di situ ponakan saya atas nama Valdo ini, dia minta maaf, menangis dan minta maaf. Jadi saya masih bawa lagi dia keluarkan dia dari tempat acara tersebut. Di situ saya dudukkan dia di salah satu kursi yang kosong. Saya bicara sama ponakan saya, "Valdo, To'o tidak mau lu ada masalah di sini. Jadi kalau bisa, lu pulang sudah, tidur, istirahat karena besok masih sekolah." Nah, di situ dia juga merasa menyesal dan dia pun masih bilang, "To'o, beta minta maaf, beta sekarang beta pulang." Jadi ponakan saya ini langsung pamit untuk pulang. Setelah dia pulang, saya kembali ke lokasi acara. Di situ masih terjadi keributan, entah siapa dengan siapa saya tidak tahu, tapi memang di situ masih terjadi keributan. Selang sekitar 10 menit kemudian, anak-anak lari menuju lorong kos-kosan. Saya pun ikut dari belakang. Karena respon, saya pun tidak tahu bahwa ponakan saya ini menjadi korban. Sesampainya di belakang kos, saya sudah tidak melihat anak-anak lagi. Saudara saya yang namanya Yanti masih mengatakan, "La, ini Valdo punya baju, Valdo di mana?" Karena saya lihat baju itu sudah kotor, dengan respon saya hidupkan motor, saya mencari ponakan saya ke rumah. Nah, seketika saya sampai di rumah, ponakan saya sudah terlentang di depan rumah, di teras, dengan mulutnya sudah bercucur darah, mukanya sudah babak belur, pelipis matanya sudah pecah. Harapan saya sebagai To'o, karena ini yang korban ponakan saya, harapan saya kepada Bapak Kapolda agar memperhatikan para anggota yang menangani masalah ini untuk lanjutkan proses masalah ini, karena saya ingin bahwa Bapak Kapolda juga bekerja bersama tim, bekerja untuk profesional, karena kejadian ini kami tidak ingin. Kami masyarakat kecil, masyarakat NTT ditindas oleh oknum anggota, karena salah satu yang terlibat dalam persoalan ini adalah salah satu oknum dari Polres Rote. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolda untuk memperhatikan para anggota supaya kami masyarakat kecil ini tidak diintimidasi. Waktu kejadian pertama tuh beta tidur, beta sudah tahu kejadian pertama, hanya beta dengar, beta kaget, beta bangun karena dia pun yang si Pak polisi ini, Tristan ini, dia pun panggil, "Tristan, Tristan, Tristan." Makanya beta bangun, beta kaget karena semua barang di depan sudah tersiram, meja, kursi, semua tersiram. Jadi beta kaget, ini kenapa? Beta sudah respon lain dan dia pun Jadi beta sudah pikir kalau si Tristan ini kejar Valdo. Maka beta langkah ke kos, hanya beta cari 2 orang sah, Valdo dan beta pun saudara. Jadi beta langkah di depan, beta ketemu ini baju ada tergeletak di tanah. Terus beta ambil, beta bilang, "Ini kayaknya beta pu anak pembaju nih mah. Aduh, ini Valdo pembaju." Maka beta jalan di depan, beta jalan masuk di kos. Pas itu beta lihat, beta cari-cari sonde ada. Beta kembali lagi ke teras, beta sonde tenang. Beta kembali. Setelah itu
yang kejaran dong dari bawa pulang semua. Beta keluar dari kos, beta kembali ke kos, beta keluar lagi, beta keluar, beta pergi berdiri di depan pintu pagar kos. Dan di situ polisi Tristan ini masuk, langsung dia kasih bunyi tembakan pertama. Selang 3 menit dia kasih bunyi ulang lagi, jadi 2 kali. Setelah itu semua diam, sonde ada ribut lagi. Ya beta itu sonde tahu kalau polisi ini kejar beta pu anak Valdo. Itu mau buang kemana ibu ya? Yang dia mau kejar ini ibu punya anak Valdo. Beta juga kurang tahu. Tapi menurut ini Pak polisi ini dia tidak pegang pistol, apa betul tidak ibu? Dia pegang pistol. Beta lihat langsung jarak antara beta dan dia tuh hitung 1 langkah kaki sah. Tapi dia karena begitu banyak masa, mungkin dia sonde lihat beta. Karena beta lihat dia. Ibu boleh tahu ibu ini ibu nama lengkap siapa ibu? Ibu Yantin Daok. Kejadian pas begoyan-goyan di tempat acara. Goyang-goyang begini, kaget ada pukulannya secara belakang bela langsung sini. Kejadian hari Kamis. Ya, Tanggal berapa tuh? tanggal acara hari Rabu. Harapan. Kejadian malam jam berapa sampai jam. Begoyan-goyang, kaget ada pukulannya secara belakang bela langsung sini ke kapal langsung. Kau datang ke luar beta, kau bawa beta keluar beta begini. Ya. Maju goi. Ini masih minum. Ya. Maju goi. Ya. Makasih. Kaget dong.